Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interactive visualization, yang mana soal nomor pertama adalah yang mana sih yang menunjukkan visualisasi data terbaik gitu. Nah, kita lihat dulu yang A. Yang A ini sebenarnya udah oke, cuman kalau kita lihat lagi kategorinya terlalu banyak gitu. Misalnya ada Cina, terus US, India, Rusia, Jepang, dan juga yang lainnya. Dan kita nggak tahu seberapa persentase yang dimaksudkannya gitu ya. Nggak ada eh, angka yang tertulis di sini gitu. Lanjut yang B itu juga udah terkategorisasi dan juga udah ada persentasenya, cuman adalah di sini minusnya warnanya terlalu banyak, jadi bisa bisa mispersepsi nanti. Misalnya merah melambangkan apa, terus hijau melambangkan apa, atau dia termasuk di kategori lain lagi kayak gitu. Jadi better ini disamakan aja warnanya atau diubah warnanya salah satu negara yang paling tinggi atau yang paling rendah kayak gitu untuk highlight doang. Lanjut yang C, ini ini untuk persebaran datanya terlalu banyak, jadi lebih baik yang ditunjukkan itu adalah line chart. Jadi dia kayak ada garis gitu aja gitu, nggak bar chart kayak gini kayak gitu. Kurang cocok untuk tampilan datanya yang C. Nah, yang D kita lihat eh, ini udah dibedakan per kategori ya dan persentasenya juga udah kelihatan dimulai dari nol. Yang B juga tadi dimulai dari nol, udah bener. Dan di sini dia nge-highlight kalau Cina itu paling tinggi persentasi CO2 emissionnya. Dan kenapa nggak yang other ini paling tinggi? Karena ini kan akumulasi dari negara-negara lainnya. Makanya Cina yang paling tinggi gitu. Ini udah lumayan oke yang D. Sedangkan yang E itu sekilas sudah oke ya. Tapi kalau kita lihat ini udah bisa menunjukkan perbandingan produk satu dan produk dua. Tapi kalau kita lihat detail lagi, mulainya produk satu itu dari 70 dan produk dua juga dari 70. Nah, baiknya itu tetap dimulai dari nol. Kayak gitu. Jadi yang paling baik itu adalah yang D. Lanjut, hukum Weber itu menyatakan bahwa ini untuk rumusnya, yaitu kalau misalnya ada apa namanya noticeable difference. Jadi kalau misalnya ada perubahan yang ternotis gitu ya, itu dilambangkan dengan delta I gitu. Dan itu disebut dengan GND, di mana dia merepresentasikan perubahan terkecil itu akan menyebabkan perubahan pula pada intensitas stimulusnya. Jadi misalnya hmm, misalnya kita dengar suara bus yang jauh, misalnya ada suara klakson bus yang jauh sama suara klakson bus yang dekat itu kan beda ya. Nah, itu adalah salah satu respon stimulus yang didengarkan oleh telinga kita gitu. Yang jauh sama yang dekat itu berbeda. Nah, itulah noticeable difference-nya. Jadi, rasionya juga berbeda pula, tapi dia konstan rasionya. Nah, oleh karena itu, hukum Weber menyatakan bahwa GND untuk semua stimulus itu konstan, itu rasionya konstan untuk nomor 2. Nah, lanjut nomor 3 atau nomor terakhir, yang manakah library Python yang mentranslatekan Python ke Vega, ke bentuk Vega. Nah, Vega ini uh, merupakan fungsi untuk menampilkan grafik ya di Python. Nah, kalau kita lihat, Vega itu kayak gini nih. Nah, dia menampilkan grafik-grafik, mau itu line chart, bar chart, em, terus juga heat map, kayak gitu, itu kita pakai fungsi Vega nantinya. Nah, jawabannya adalah Vincent untuk mentranslatekan dari Python ke Vega. Mungkin itu dulu untuk interactive visualization, nanti akan lanjutkan dengan graph analytics. Thank you.